Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut ke bagian kedua, masih tentang fisik Rasulullah ya. Hadis tentang fisik Rasulullah, bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih sama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis yang kedua bunyinya, ma ra'aitu min zi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'arun yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibain lam yakum bil qasiri wala bit tawil. Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapih dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Hadis diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Waqi, dari Sufyan, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, ini merupakan telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang di sebelah kanan kita ini adalah jubahnya, gamis ataupun jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ini adalah sorban, gamis, dan tongkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang kedua ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berperawakan yang tampan. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa ternyata rambut Rasulullah ini lumayan panjang jika dibandingkan dengan kita-kita yang saat ini berprofesi sebagai guru, berprofesi sebagai pengajar dan lain sebagainya. Rambut kita pendek. Nah, sedangkan Rasulullah SAW di dalam hadis ini disebutkan rambutnya mencapai bahu beliau. Beliau juga di hadis yang pertama juga disebutkan bahwa beliau adalah orang yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawili mummagid wala bil qasiri mutaraddidi wa kana rab'atan minal qaumi lam yakum bil ja'dil qatati wala bis sabti kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami wa kana fi wajhihi tadwirul abyadul musharabun ad'ajul ainai ahdabul ashfari jalilul musyashi wal katadi ajradu dzu masrubatin tasnul kaffaihi wal qadamaihi idza masa ka'annama yanhattu fi sababi wa idzal
wa idza tafata ma'an bainal katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyunuhum arikatan wa akramuhum asyratan man rohu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Jadi di antara kaumnya pada zaman beliau itu sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Nah, jadi rambut Rasulullah SAW itu tidak keriting. Ini yang disebut dengan ikal ataupun bergelombang, tidak sampai seperti seperti Oom Babe Cabita yang terkenal di Indonesia. Badannya yang tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya yang agak bundar. Jadi Rasulullah SAW tidak terlalu gemuk, dagunya tidak lancip seperti orang-orang barat, dan wajahnya agak bundar. Ya. Kulitnya putih kemerah-merahan, Masya Allah ya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi bulu mata Rasulullah SAW lentik ya. Bahunya bidang. Bidang ini bisa disebut dengan bahwa beliau ini orang yang tegap. Ya. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Nah, jadi beliau mempunyai bulu-bulu dalam dadanya hingga ke pusat. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun di tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Jadi para sahabat sekalian, ketika Rasulullah SAW memalingkan badannya ke kanan dan ke kiri, badannya pun ikut. Ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada seseorang yang dilihat. Begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sangat sekali ramah. Jadi bergaul dengan siapa saja. Barang siapa yang melihatnya pastinya akan menaruh hormat kepadanya. Dan beliau ini mempunyai wibawa yang sangat tinggi karena Rasul. Bukan hanya karena Rasul, karena beliau adalah khatamul nabiyyin ya. Khatamun nabi sebagai khatam bagi para nabi. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Jadi Rasulullah SAW ini ya, sangat disenangi, dicintai oleh para sahabatnya. Orang yang menceritakannya sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum ada sesudah orang yang seistimewa beliau. Yakni siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Ad-Dlabi Al-Bashri
Juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya, langsung saja artinya. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, adapun Nabi Musa alaihi salam bagikan seorang laki-laki dari suku Sya'nu'ah. Ya. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepada adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi SAW sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat mirip ya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Kulihat Jibril, ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepada adalah Dihyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'ad dari La'its bin Sa'id dari Abi Zubair yang bersumber dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, penjelasan hal-hal yang berkaitan di hadis ini. Suku Sanu'ah terdapat di Yaman. Perawakannya mereka sedang, dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi adalah sahabat Rasulullah SAW yang memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan Dihyah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti jihad fi sabilillah setelah perang Badar. Ia pun juga merupakan salah seorang pengikut Bai'atul Ridwan yang bersejarah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang terakhir tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min bainis sanayah. Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi serinya. Jadi perlu kita tahu bersama bahwa gigi Rasulullah, yakni gigi seri Rasulullah agak renggang. Nah, itulah tadi bagian yang kedua, bentuk fisik Rasulullah SAW. Dan hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Munzir Al-Khizami dari Abdul Aziz bin Sabit Al-Zuhri dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.